Tokoh-tokoh pembaru pada masa modern. 1. Pembaru dari India. A. Syekh Waliullah 1703 sampai 1762 Masehi. Syekh Waliullah lahir di Delhi pada 21 Februari 1703. Ia gemar menulis. Karya-karya tulisnya berjudul Hujjatullah Al-Balighah dan Fuyun Al-Haramain. Pemikiran Syekh Waliullah adalah perlunya disinilah penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa asing. B. Syahid Ahmad Khan 1817 sampai 1898 Masehi. Syahid Ahmad Khan ia lahir di Delhi pada tahun 1817. Syahid Ahmad Khan memperoleh pendidikan tradisional dalam pengetahuan agama. Selain mempelajari bahasa Arab, ia juga menekuni bahasa Persia. Ia rajin membaca dan banyak memperluas pengetahuan dengan membaca buku berbagai bidang ilmu pengetahuan. Pada tahun 1857 terjadi pemberontakan terhadap kekuasaan Inggris oleh rakyat India. Syahid Ahmad Khan banyak berusaha untuk mencegah terjadinya kekerasan. Dalam kesempatan yang sama, ia pun banyak menolong orang Inggris dari pembunuhan. Ia menerima gelar Sir yang diberikan pemerintah Inggris kepadanya. Dengan gelar Sir tersebut sehingga ia populer dipanggil dengan nama Sir Syahid Ahmad Khan. C. Muhammad Iqbal 1876 sampai 1938 Masehi. Muhammad Iqbal berasal dari keluarga golongan menengah di Punjab, India. Ia belajar di Lahore hingga memperoleh gelar sarjana tingkat magister atau MA. Di kota itulah ia berkenalan dengan seorang orientalis bernama Thomas Arnold. Orientalis inilah yang mendorong Iqbal untuk melanjutkan studi ke Inggris. Ia menulis buku The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Buku ini merupakan kumpulan dari ceramah-ceramah Iqbal di Universitas India. 2. Pembaru dari Mesir. A. Muhammad Ali Pasha 1765 sampai 1849 Masehi. Muhammad Ali Pasha lahir di Kavala, Yunani tahun 1765 dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Ia adalah seorang keturunan Turki. Sebagai seorang raja, Muhammad Ali memprioritaskan bidang militer. Ia berpandang bahwa kekuasaannya hanya dapat dipertahankan dan diperbesar dengan kekuatan militer. Untuk menopang kekuatan militer, maka ia membangun kekuatan ekonomi, ide dan gagasan. Muhammad Ali Pasha yang dinilai inovatif pada zamannya adalah mendirikan sekolah-sekolah modern. Ilmu-ilmu modern diperlukan sebagaimana telah dikenal oleh orang Eropa. B. Rifa'ah Baidawi Rafi Al-Tahtawi 1801 sampai 1873 Masehi. Tokoh ini sering dikenal dengan sebutan Al-Tahtawi. Ia dilahirkan pada tahun 1801 di Tahta, suatu kota yang terletak di Mesir bagian selatan, dan meninggal di Kairo pada tahun 1873. Al-Tahtawi mulai belajar di Universitas Al-Azhar, Kairo ketika usianya 16 tahun. C. Jamaluddin Al-Afghani 1839 sampai 1897 Masehi. Jamaluddin lahir di Afghanistan pada tahun 1839 dan meninggal dunia di Istanbul tahun 1897. Di tahun 1864 ia menjadi penasehat Sir Ali Khan. Beberapa tahun kemudian ia diangkat oleh Muhammad Azam Khan menjadi Perdana Menteri. Pada saat ia menjadi Perdana Menteri, penguasa Inggris telah mulai mencampuri soal politik dalam negeri Afghanistan. Ketika pergolakan terjadi di Afghanistan, maka Al-Afghani memilih untuk melawan golongan yang disokong oleh Inggris. Dalam pergolakan itu, pihak Al-Afghani kalah, maka ia merasa lebih aman meninggalkan tanah tempat kelahirannya dan akhirnya menempuh perjalanan ke Mesir. D. Muhammad Abduh 1849 sampai 1905 Masehi. Muhammad Abduh dilahirkan di daerah Mesir Hilir pada tahun 1849 dan wafat tanggal 11 Juli 1905. Ketika kecil, Muhammad Abduh belajar di rumah. Ia melanjutkan belajar Al-Quran hingga hafal dalam waktu 2 tahun. Ketika Jamaluddin Al-Afghani datang ke Mesir lagi untuk menetap di tahun 1871, Muhammad Abduh menjadi muridnya yang setia. Ia mulai belajar filsafat di bawah pimpinan Jamaluddin Al-Afghani. Di masa ini, ia telah mulai menulis karangan-karangan untuk harian Al-Ahram. Studi
Abduh di Al-Azhar selesai pada tahun 1877 dengan mendapatkan gelar alim. Muhammad Rashid Ridha 1865 sampai 1935 Masehi. Muhammad Rashid Ridha adalah murid Muhammad Abduh yang paling dekat. Ia lahir pada tahun 1865. Muhammad Rashid Ridha 1865 sampai 1935 Masehi. Muhammad Rashid Ridha adalah murid Muhammad Abduh yang paling dekat. Ia lahir pada tahun 1865 di Al-Qalamun. Ridha Muhammad Rashid Ridha mulai menjalankan ide-ide pembaruan ketika masih berada di Syria. Usaha-usaha itu mendapat tantangan dari pihak kerajaan Utsmani ketika masih berada di Syria. Ia merasa terikat dan tidak bebas. Akhirnya, ia berketetapan hati untuk pindah ke Mesir agar dapat mendekatkan dengan Muhammad Abduh. Muhammad Rashid Ridha tiba di Mesir pada bulan Januari 1898. 3 pembaru dari Turki. Sultan Mahmud II lahir pada tahun 1785 dan wafat tahun 1839. Ia mempunyai latar belakang pendidikan dalam bidang pengetahuan agama, pengetahuan pemerintahan, sejarah dan sastra Arab, sastra Turki dan sastra Persia. Pada masa kesultanan yang pertama disibukkan oleh peperangan Rusia. Peperangan dengan Rusia terlahir pada tahun 1812. Ia juga berhasil memperkecil otomotif daerah kecuali kekuasaan Mahmud Ali Pasha di Mesir dan satu daerah otomotif lain di Eropa. Namik Kemal 1840 sampai 1888. Namik Kemal dikenal sebagai pemilik termuka dari golongan inteligensi kerajaan Turki Utsmani. Namik Kemal berasal dari keluarga yang berkecukupan. Namik Kemal dinilai memiliki jiwa Islam yang baik. Ia tidak menerima ide-ide yang datang dari barat apa adanya, tetapi modifikasi secara selektif sehingga sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Namik mengkritik ide-ide barat yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat timur.